Kawasan timur Indonesia adalah lumbung ikan pelagis dengan ukuran luar biasa, termasuk di seputar perairan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Hampir sepanjang tahun, para penduduk pesisir dikaruniai limpahan hasil laut, termasuk ikan tuna untuk penyambung hidup mereka. Ini kalau misalnya mau lihat jenis umpannya juga macam-macam beragam. Ini yang tadi disebut tali pinggang warna-warni. Ini jadi bulu-bulu depannya ini seperti kepalanya jadinya ya. Nggak ada bentuk tali pinggang ya. Ya, yang ini tadi umpan plastik biasa. Terus ada ini. Ini juga umpan. Di sini bilangnya pocong. Iya, itu namanya pocong. Nanti dia kalau misalnya di bawah itu berdiri begini kah? Ya, begitu. Goyang-goyang kayak ubur-ubur kecil ya. Masih tarik-menarik tapi ikannya udah kelihatan. Oh! Ah! Wah! Keren! Ini gede banget! Ya Tuhan! Tuna adalah jenis ikan yang melalang buana. Secara bergerombol, ribuan ikan tuna akan bermigrasi dari satu samudra menuju samudra yang lain dengan jarak ribuan kilometer dalam siklus hidup mereka dari memijah hingga upaya pencarian makan ketika dewasa. Bahkan hasil tagging seorang peneliti di Spanyol mencatat seekor bluefin tuna mengarungi lautan sejauh 4.000 mil selama 7 tahun hingga ke Teluk Venezuela, Amerika Selatan. Gila, ini adalah ikan terbesar yang pernah saya pangku. Pak Rusman, ini ada 50 kilo ada ini. Bapak berat berapa? 60. Pak Rusman mengangkat ikan seberat dirinya sendiri. Luar biasa, luar biasa. Nah ini, yellowfin ini dia bisa mencapai rekor terbesarnya 180 kilo. Nah ini kita dapat 50 kilo. Jejak petualang mantap! Ah! Dapat ini ya? Iya. Ini strike. Dia lawan terus ini, tidak mau naik. Nah itu tadi karena ikannya Ke dia, terlalu besar sepertinya di bawah nih, lihat. Ini talinya ini bisa tali senarnya panjang sampai 50 meteran. Jadi memang ditaruhnya dalam sekali di bawah. Bagi saya, memancing tuna ibarat meniti anak tangga. Sederhana namun melelahkan. Butuh perjuangan panjang agar mendapatkan hasil yang setimpal. Sebagian besar nelayan tuna di Maumere menggunakan alat tangkap berupa handline. Sistem penangkapan seperti ini tergolong ramah lingkungan karena bersifat selektif terhadap target buruan. Tarikan si pemilik sirip kuning ini memang luar biasa. Tuna dikenal memiliki pertahanan yang hebat sebelum akhirnya menyerah di ujung mata kail pemancing. Berat sekali. Ini ada 10 kilo ada berat lebih ini dari 10 kilo mungkin. Gede banget. Tapi ini juga belum termasuk hitungan besar. Nah ini yellowfin tuna. Ini dia punya sirip atas bawah berwarna kuning, ada sirip-sirip kecil juga sampai menuju ke ekor atas bawah berwarna kuning. Kalau misalnya dilihat bentuk tubuhnya seperti torpedo dengan sisi atas berwarna dark blue, gradasi sampai ke arah perut sini silver. Aduh, big eye. Nah, perenang ulung ini kalau migrasi jauh-jauh gitu, tapi punya kemampuan menaikkan suhu tubuhnya. Jadi bayangin, dia bisa mempertahankan suhu tubuhnya tetap hangat walaupun dia berenangnya ke air yang dingin.
perut. Jalinan pembuluh vena dan arteri yang berada di pinggiran tubuh tuna berfungsi untuk memindahkan panas. Hal ini akan mengurangi pendinginan permukaan tubuh dan menjaga otot tetap hangat. Proses inilah yang membuat tuna mampu berenang lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit. Udah biasa makan mentah. Ini tadi saya campur pakai saya cocolin saus soyu. Rasanya ya seperti restoran-restoran sushi besar di Jakarta, persis plek-plek. Nah, bedanya ini langsung difile di depan mata. Kalau soal seger atau enggak, jangan ditanya, ini juga tanya. Ini saya bawa ikannya, Bu. Itu lagi buat bumbunya ya. Dengan itu. Betul, boleh. Kita mau bikin abon ikan tuna. Seperti apa? Sebentar, kasih potong dulu ini. Tak kalah dengan negara lain, beberapa menu asal Indonesia telah mendunia dan masuk kamus kuliner dalam beberapa tujuan perjalanan wisata para traveler, tidak terkecuali saya yang asli Indonesia. Keunikan bumbu, cara mengolah dan rasa adalah daya tarik utamanya. Lihat nih. Baunya tuh nggak terlalu amis loh sebenarnya. Ini masih seger banget loh. Tuh. Kelihatan jelas tuh lapis-lapisnya. Nah, ini kalau misalnya di restoran sushi, yang daging hitamnya ini tidak dipakai hanya yang ini saja, yang merah. Tidak seperti daging ikan lain, daging ikan tuna berwarna merah muda sampai merah tua. Hal ini karena otot tuna banyak mengandung myoglobin daripada daging ikan lain. Tak hanya kaya kandungan omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung. Menurut sebuah studi, daging ikan tuna berperan mencegah kanker pankreas dan jenis kanker yang menyerang mulut, faring, esofagus, perut, dan usus. Jadi proses bikin abon, nah kalau misalnya kita nggak tahu prosesnya, makan abon tuh enak aja gitu ya, sepertinya prosesnya cepet, padahal enggak. Nih, jadi setelah tadi direbus, dicampur dengan bumbu-bumbu, dikasih hancur, harus dikasih halus lagi. Baru nanti bisa digoreng ya, Maija ya. Kalau gini-gini, kasar-kasar begini dia nggak bisa? Nggak bisa, Tidak enak. Daging ikan tuna jarang sekali dimasak hingga matang dalam olahan masakan seorang chef profesional. Hal ini untuk menghindari kehilangan tekstur juicy dan nutrisi yang ada pada daging tuna. Bagian perut adalah bagian paling favorit karena daging bercampur dengan lemak sehat, cukup diolah dengan minyak zaitun dan tambahan garam serta lada di atas api sedang selama 7 hingga 10 menit. Ini saat yang paling menyenangkan. Jadi setelah masak, makan. Nah, ayo. Mari kita coba sama-sama ya. Abon ikan tuna ternyata rasanya seperti serundeng. Kebayang dong kalau makan serundeng kayak apa rasanya? Kayak gini persis. Gurihnya kerasa, ada manisnya juga, ada ladanya juga sedikit, lomboknya. Paling pas emang sama nasi putih anget-anget begini. Menyaksikan kaum wanita di desa Nanghale yang telah bertahun-tahun mengerjakan pemutihan garam secara tradisional membuat saya takjub. Nah ini, garamnya kasar-kasar ya? Nah, yang kasar itu. Yang dari Bima ini. Nah, dari Bima. Ini nanti kalau sudah dimasak, kasih putih, halus-halus. Halus nih, Jadi halus bersih ya. Nah, Nah ini Umbu Ratna ini setiap hari buat. setiap hari Pagi, kita berhenti. siang, sore, Pagi, malam. Mulai pagi, siang, malam,
Nanti jam 12 Buat juga. buat sampai malam. Hari-hari masak garam. Nah, ini sudah 20 tahun begini ya. Sudah 20 tahun saya kerja garam, tidak ada pekerjaan lain. Ini sekarang kasih menyala api dulu. Pakai semuanya lah. Boleh, mari. Sejak zaman dahulu kala, kebutuhan akan garam telah menjadi indikator ketergantungan masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir. Proses barter barang telah ada sebelum terciptanya mata uang. Bahkan, hingga menjelang abad 20, garam masih digunakan sebagai mata uang oleh Abyssinia atau yang lebih dikenal sebagai Ethiopia. Ini begini bener. Cara parutnya begini. Ini parut. Kalau kami orang Bali Kuku. bilang ini bukan kukur, ngeki. Ngeke. Nah, kalau mau kukur kelapa begini kami bilang ngeki saloka. Kelapa ini saloka. Nah, apa hubungannya sih tadi masak garam sama kelapa? Ini rahasianya. Jadi, ini yang bikin dia lebih wangi, lebih putih. Sama nanti dia mengikat kotorannya waktu pas dimasak terakhir ya. Dia punya kotoran terangkat. Terhapus. Garam bagi saya adalah kristal yang sangat menakjubkan. Tak hanya dikenal sebagai antibiotik untuk tubuh dan bahan pengawet untuk makanan, tetapi juga sebagai pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh yang bertugas sebagai transmisi saraf dan otot. Bentuknya dia memang begini kalau sudah matang. Kalau sudah itu apa bentuk begini. Seperti bunyi. kue, Bunyi-bunyi begini. bunyi-bunyi. Ini kayak gunung api begitu ya, meletus-meletus. Ini tinggal angkat, langsung Taruh sih. saring. Yuk. Mau bantu angkat boleh? Oh iya. Pada lama ada patang. Oh iya, tidak boleh lama-lama nanti hangus ya. Manusia bisa saja tidak mengkonsumsi garam, namun harus digantikan dengan makanan yang mengandung sodium. 1 sendok teh garam dapur berisi 2000 mg sodium. Pada takaran itu, ginjal manusia memerlukan kerja lembur untuk menjaga keseimbangan cairan dan asam basa dalam tubuh agar tidak terjadi kekacauan sistem tubuh. Jadi memang ini dia mengkristal begini Bu ya. Hmm. Nih ditaruh menetes. Menetes. Yang ini nih yang panjang ini sudah 1 minggu ya. Nah, kita 1 minggu nih yang digantung. Nanti jualnya begini. Saya hancurin, nah pokoknya ini intinya pengkristalannya seperti ini. Jadi ini ada seperti corong, nah jadi masuk menetes, tetes demi tetesannya inilah yang akhirnya mengkristal jadi garam. Jadi walaupun kehidupan di pesisir itu keras, susah gitu, tapi struggle kalau misalnya kita mau pasti kita bisa ya. Dari uang garam aja pasti bisa. Kalau tidak bisa, saya menangis. Tidak lagi minta uang terus, saya menangis nih. Keren banget, ikan sunu. Ini salah satu ikan yang kalau dijual per kilonya mahal. Ternyata ada beberapa jenis ikan karang yang memiliki daya jual yang sangat tinggi. Tapi pengambilannya itu nggak bisa sembarangan, ya Pak? Kalau sembarangan itu bisa menurunkan harga jualnya. Ini nama mancingnya adalah mancing ikan hidup dan tekniknya dibilangnya kedo-kedo. Benangnya itu tidak menggunakan benang senar, melainkan menggunakan kawat. Tuh, kawat kecil, tipis. Nah, ini di ujungnya dikasih umpan. Umpannya itu bukan umpan hidup, melainkan umpan bohongan. Menjalankan perahu dengan terus menarik-narik umpan menjadi kunci utama keberhasilan dalam teknik memancing kedo-kedo. Dapat? Ih, ikannya dapat! Ini cara nariknya. Nggak boleh buru-buru, harus pelan-pelan sekali karena kan kondisi ikannya tuh harus tetap hidup. Kalau terlalu cepat ikannya bisa kaget dan mati.
Itu ikannya tuh kelihatan. Dia tidak mati kah? Ya. Gede. Ikan sunu. Mana di sini besar-besar begini ikannya? Wah, keren banget. Ikan sunu. Ini salah satu ikan yang kalau dijual per kilonya mahal. Beruntung banget ya dapat. Upah yang menggiurkan dari hasil tangkapan ikan karang ini membuat sebagian besar penduduk distrik Karas memilih untuk memancing kedo-kedo. Para nelayan di sini melakukan sistem tebang pilih dalam memancing, yang tentu saja menguntungkan bagi kelestarian spesies ikan. Kita dapat 2 ikan. Kondisinya masih teler. Dia soalnya kaget habis dari laut langsung masuk perahu. Makanya itu di tiap-tiap perahu nelayan itu harus ada bak penampungan seperti ini ya Bapak. Ini dimaksudkan biar ikan-ikan tangkapannya bisa tetap segar dan hidup. Terus dinaungi Dewi Keberuntungan, kali ini mata kail yang saya lempar ternyata juga disambar. Itu Bapak, kasih tarik. Ya. Nah, ini. Dapat lagi. Senang sekali. Cuman yang ini lebih kecil daripada yang tadi, Bapak. Tidak masuk ukuran? Oh, ternyata yang ditangkap itu ada ukuran-ukurannya. Kalau yang besar tadi masuk ukuran? Oh, dibilangnya up. Up itu artinya ukuran 1 kilo ke atas. Kalau ini mungkin cuma setengah kilo ya? Tapi nanti kita coba saja bawa ke keramba. Kita timbang kira-kira ini ada berapa kilo. Paling setengah kilo ya. Sudah sampai di kerambanya. Ikan yang sudah kita pancing, yang kita dapat tadi pagi akan ditimbang dan dijual di sini. Mudah-mudahan ukurannya pas ya, masuk untuk dijual. Lihat dong, ya gede sekali kan. Keramba inilah yang menjadi pit stop atau pemberhentian bagi nelayan kedo-kedo di perairan Karas. Kerapu sunu umumnya berwarna merah orange dengan bintik-bintik hijau kebiruan di seluruh badan. Bentuk ujung sirip ekor kerapu sunu rata dan pada bagian punggungnya memiliki sirip dengan duri 7-8 buah. Wah, ya inilah kumpulan-kumpulan ikan koi. Mirip ya, merah-merahnya kayak ikan koi. Dan ini bermacam-macam jenis ikan sunu dan ikan kerapu. Kalau yang merah-merah ini dibilangnya ikan sunu. Jadi tungsing bilangnya ya. Tungsing, ada caising, ada satu lagi? Saising. Taising. Ya, serba sing semua. Setiap bulan akan ada sebuah kapal besar yang menjemput ikan-ikan ini dan membawanya ke Pulau Bali. Di Pulau Bali, ikan-ikan ini akan kembali dikarantina dan dipersiapkan untuk pengiriman ke luar negeri. Masuk, soalnya kan minimal harus 0,6 kg. Itu kurang dari 0,5 ya? Iya. Beratnya kurang, jadi harus kita lepas. Ayo Pak Din, kita kasih lepas. Rela toh? Iya, memang harus rela. Harus kan peraturannya dari perusahaan. Jadi peraturannya memang harus kita rilis kembali kalau yang kurang dari kategori, biar dia akan menjadi besar, baru kita tangkap lagi. Mahal. Tak cukup perawatan saat pertama kali sampai di keramba.
dengan penyuntikan vitamin dan pengguntingan sirip. Tetapi ikan-ikan ini juga harus kembali mandi. Pernah denger yang namanya ikan dimandiin? Nggak pernah kan? Baru kali ini saya mau lihat ikan dimandiin. Bukan hanya dimandiin, tapi dibersihin juga semuanya. Padahal seumur hidupnya dia udah main-main di air ya. Jadi dia dikasih vitamin, terus sirip-siripnya digunting, itu untuk mencegah kena bisul. Udah gitu mandinya ternyata menggunakan air tawar yang dicampur sama obat anti kutu. Jadi biar dia selalu sehat. Di kolam penampungan, setiap 3 hari sekali ikan-ikan ini harus mandi dengan obat-obatan untuk menjaga stamina agar tetap sehat sampai nanti proses pengiriman dengan menggunakan kapal. Tak hanya menampung ikan, untuk memenuhi permintaan pasar, di keramba ini juga ada jenis udang besar atau lobster. Gede banget. Emosi jiwa. Aduh. Pernah lihat gak sih lobster sebanyak ini ngumpul? Enggak kan? Saya juga baru pertama kali ini lihat. Oh, baru ganti kulit ini. Oh, jadi masih lunak? Iya, lembek. Oh iya. Wah. Ditampar-tampar. Lobster juga termasuk salah satu hasil laut yang mempunyai nilai jual tinggi. Meski telah dibudidaya di air tawar, lobster dari laut tetap menjadi favorit. Nggak mau lepas. Ngegemesin lobsternya, warnanya merah jambu. Tuh lihat tuh. Ini salah satu komoditi yang sangat menjanjikan buat nelayan Indonesia. Lobster, ikan kerapu, dan ikan sunu. Harganya di sini aja udah ratusan ribu. Gimana kalau udah sampai ke kota besar, bahkan diekspor sampai ke luar negeri? Harganya bakal berlipat-lipat lagi. Kebayang dong. Hebat ya. Ini adalah salah satu keunikan kuliner dari Madura yang menyebar ke seluruh Indonesia. Inilah pendaratan ikan tersibuk di pesisir timur Madura, Amputen. Desa pesisir ini setiap pagi selalu ramai oleh pasar dadakan. Saya lagi ada di salah satu pendaratan ikan di pesisir timur Madura. Dari sini udah crowded sih sebenarnya, macem-macem ikannya. Biasanya nelayan kalau misalnya dari laut langsung nurunin ikannya di sini, dan pembelinya biasanya sudah nungguin dari pagi-pagi. Ikan yang didaratkan para nelayan Amputen hari ini didominasi jenis ikan permukaan, terutama ikan-ikan penjelajah seperti jenis tuna kecil dan talang-talang. Di sudut Amputen yang lainnya, para nelayan ikan layang juga mendaratkan hasil perburuan mereka hari ini. Ikan layang adalah ikan kecil jenis permukaan yang hidup di laut lepas, sehingga para nelayan harus melaut jauh ke tengah untuk mendapatkannya. Jadi memang masyarakat di sini biasanya kalau misalnya cari ikan itu langsung dijaring, jadi ada ikannya tuh macam-macam, nggak cuma satu jenis. Bagi warga Madura, jenis ikan layang dikenal sebagai komoditas yang mahal. Tingginya harga akibat ikan layang yang terkenal sebagai bahan baku untuk membuat kuliner khas yang disebut petis. Tak cuma itu, bagi warga di luar Madura, ikan layang juga sering digunakan sebagai ikan pindang atau ikan yang diawetkan dengan cara perebusan. Jadi di depan saya sudah berkumpul ikan-ikan yang lumayan mahal. Jadi yang biasa dibuat salamin ikan layang kalau di sini namanya. Nah, ini saya udah nyampe ke tempat pembuatan petisnya. Jadi memang di awal-awal itu ikan layang ini lagi dibersihin, terus disisiknya nih, dikelotokin begini, dibersihin lagi. Nah, dimasukin deh baru ke baskom, terus diaurin sama garam ya Bu ya. Jadi dibumbuinnya di sini, baru nanti akan direbus.
Petis ikan merupakan kuliner yang tergolong kuno. Pengolahannya selalu dilakukan secara tradisional. Dan hingga saat ini, warga Madura masih mengolahnya dengan teknik yang sama. Masyarakat pesisir di Indonesia familiar dengan kuliner petis. Tujuannya sederhana, membuat penyedap tambahan untuk memperkuat rasa. Proses lanjutan membuat petis ikan yakni perebusan. Tantangannya adalah bagaimana mendapatkan sari ikan sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. 3. Boleh naik. Waduh, Turun ke situ. asap. Nah, ini setelah dibersihkan ikan-ikannya ini direbus. Dan uniknya di sini, wah, si pancinya bolong-bolong. Terus nanti caranya itu direbusnya nggak cuma direbus, tapi nanti ditutup pakai plastik supaya asap-asapnya keluar dari bolong-bolongan panci, terus nggak masuk ke ikan-ikannya. Karena kalau misalnya asapnya masuk ke ikan itu mempengaruhi rasa, jadi nggak enak nanti petisnya. Kunci mendapatkan sari ikan adalah dari kestabilan nyala api. Titik didih air tidak boleh berubah, sehingga sekali sari ikan keluar, tidak akan pernah berhenti lagi. Ini agak-agak. 1, 2, 3, angkat Pak. Saya nyemangatin aja dari bawah. Nih, yang diambil itu saringannya nih. Air-airnya kan tadi diangkat dari rebusan, disiniin, terus ditadangin nih pakai panci. Nah, air ini nanti yang akan diolah menjadi petis. Memasak sari ikan menjadi tahapan yang paling banyak menyita waktu. Butuh waktu berjam-jam untuk mendapatkan sari ikan dalam jumlah maksimal. Sehingga perlu kesabaran tingkat tinggi. Itulah kenapa proses ini rata-rata ditangani kaum perempuan. Ini air saringan dari ikannya udah direbus lagi. Ini direbus sampai 6 jam untuk mengental. Jadi kayak dodol, harus diaduk terus jangan berhenti. Nah, tapi di sebelah saya nih udah ada yang setengah jadi nih. Ini udah diaduk selama 3 jam. Dan ini teknik masaknya nggak sembarangan. Apinya kalau misalnya yang masih cair seperti ini apinya harus besar. Tapi kalau misalnya udah agak mengental begitu, apinya harus sedang. Karena kalau misalnya terlalu besar, nanti dia bakal gosong di pinggir-pinggirnya. Itu nggak enak nanti. Inilah yang disebut petis ikan. Tanda yang paling mudah dilihat yakni cairan sari ikan yang telah mengental. Untuk petis seberat 1 kg, setidaknya diperlukan ikan layang sebanyak 10 kg. Ini petisnya udah jadi, udah tinggal didinginin, tapi ada tekniknya. Kalau misalnya udah didinginin, diaduk-aduk begini. Kalau misalnya nggak diaduk, itu nanti jadi ini yang ngebeku ya Bu ya. Iya. Keras. Biasanya yang saya lihat kan petis di daerah lain warnanya hitam, tapi kalau misalnya di sini warna coklat tuh. Kalau kata ibunya sih memang bahannya beda. Kalau di sini kan pakai ikan layang tadi. Kalau misalnya di daerah lain pakai udang, pakai ebi, jadinya warnanya hitam. Nah, ini yang udah jadi, udah ada aja tinggal dicolek. Rasanya kayak apa penasaran? Bu, saya colek nggak apa-apa ya Bu? Rasanya asin. Saya pikir manis kan tadi soalnya gulanya banyak banget kan, takarannya 2 kilo. Tapi ternyata ini asin loh. Konon paling pas menikmati petis yakni mencampurnya dengan bahan lain. Dan yang paling pas adalah sambal. Tak heran akhirnya timbullah nama makanan sambal petis dalam kamus kuliner Indonesia. Banyak sekali ragam makanan yang menggunakan sambal petis. Mulai dari rujak cingur di Jawa Timur sampai tipat calok di Bali. Udah, yang ngulek ganti dulu. Ya Bu. Enak? Enak? Kayak buah kayaknya lebih enak Bu. Iya. Kalau tadi sebelum dicampurin sama bumbu yang lain itu rasanya masih asin banget. Di tengah maraknya serbuan penyedap rasa pabrikan, bagi saya penyedap rasa tradisional seperti sambal petis tak kalah menggoda lidah. Apalagi tak hanya menjadi penyedap rasa, aroma sambal petis juga menggugah selera. Ini adalah salah satu keunikan kuliner dari Madura yang menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi emang rasanya tuh unik, ya asin, ya manis. Apalagi kalau udah dicampurin sama aneka bumbu-bumbu khas Indonesia.